Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Siapa di antara Anda yang percaya, Hitler melarikan diri setelah Perang Dunia II? Tepat sekali. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi bertahan sepanjang abad 20 hingga 21. Alasan dia bertahan adalah berkat keterampilan iseng pemimpin Soviet, Stalin. Yuk cari tahu cerita menarik di baliknya. Pada tanggal 30 April 1945, Tentara Merah Soviet memasuki modal Berlin. Masa depan Nazi Jerman telah berakhir. Field Marshal Wilhelm Keitel, pengumuman versus Hitler, kita tidak bisa menghindari kekalahan total. Hitler kesakitan karena dia menikah kemarin dan meninggal hari ini. Dengan gemetar Hitler menulis kata-kata terakhirnya di ruang bawah tanah yang tertutup. Dia dan istrinya bunuh diri bersama. Heinz Linge, pelayan setia Hitler, berlari ke dalam ruangan setelah mendengar suara tembakan. Dua mayat tergeletak di sana. Dia, bersama dengan ajudan lainnya, membawa mayat itu keluar. Sesuai dengan instruksi dalam wasiat, Linge dan rekan satu timnya menggunakan bensin untuk membakar tubuh Hitler dan istrinya, agar tidak jatuh ke tangan Uni Soviet. Hitler takut dia akan dimumikan dan dipajang. Keesokan paginya, kematian diumumkan di radio Jerman. Sebuah unit layanan kontra-intelijen Tentara Merah dengan cepat menemukan tempat di mana Hitler bunuh diri. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan abu dan pecahan tulang rahang di bawah lapisan tanah di belakang kebun. Melalui dokumen investigasi, bersama dengan verifikasi asisten gigi, Kathy Heusermann yang merawat gigi Hitler selama bertahun-tahun, kematian Taipan secara resmi dikonfirmasi. Sumbernya diklasifikasikan sebagai sangat rahasia, hanya diketahui oleh pemimpin Stalin dan beberapa mata-mata. Dari sini, trik abad ini lahir. Pada tanggal 9 Juni 1945, atas perintah Stalin, Marsekal Georgi Zhukov, yang memimpin pertempuran sengit di Berlin, mengumumkan kepada media, kami belum menemukan mayat Hitler. Mungkin dia melarikan diri pada saat-saat terakhir. Segera, rumor tentang kepala negara Jerman hidup menyebar seperti api. Pada Juli 1945, Stalin bertemu dengan para pemimpin Inggris dan Amerika Serikat di konferensi Potsdam untuk merencanakan pembagian zona pendudukan di Jerman dan mengeluarkan ultimatum yang menuntut penyerahan Jepang. Ketika Churchill bertanya kepada Stalin apakah agennya dapat menemukan keberadaan Hitler, pemimpin Soviet itu menjawab dengan acuh tak acuh, saya pikir dia masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat, Argentina atau Jepang. Dengan jujur, Stalin membuat banyak orang percaya, termasuk Jenderal Eisenhower, panglima tertinggi sekutu, yang pernah mengatakan kepada media, mungkin Hitler masih hidup, meskipun kemudian dia mengoreksi keyakinannya. Namun berita tersebut dengan cepat disebarkan oleh media di seluruh dunia. Mengapa Stalin harus berbohong? Motifnya belum diketahui secara pasti, namun ada spekulasi yang masuk akal dari para sejarawan. Stalin tidak ingin ancaman Hitler hilang. Dia ingin menanamkan ketakutan di sekutu saat mereka menduduki Jerman Barat, untuk mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan Soviet. Selama dekade berikutnya, Hitler ditemukan di mana-mana, kadang-kadang di Argentina, kadang-kadang di Spanyol, negara-negara pro-fasis, kadang-kadang bahkan di Inggris dan Amerika Serikat dengan bukti fotografis atau verbal tampak nyata. Hal itu membuat intelijen Barat tak kenal lelah mengejar hantu Hitler. Namun, karena absurditas semakin banyak muncul, mereka menyadari bahwa mereka tertipu tetapi tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikannya. Entah bagaimana, Uni Soviet membuat banyak gambar palsu untuk menyalahkan musuh Barat karena menyembunyikan penjahat Hitler. Media dengan senang hati mengeksploitasi industri rumor. Jutaan artikel dan buku telah diterbitkan, dan banyak uang telah dihasilkan selama bertahun-tahun. Fakta yang kemudian diuraikan, mayat yang ditemukan Uni Soviet pada 1945 itu terdiri dari abu, 2 pecahan tengkorak, 1 pecahan tengkorak berlubang peluru dan 2 tulang rahang yang dibungkus kain tipis. Mereka dimakamkan oleh KGB, pasukan polisi rahasia Soviet, di sebuah hutan di Jerman Timur. Pada tahun 1970, ketika Barat mempromosikan rencana untuk memberikan kemerdekaan Jerman, para pemimpin KGB memerintahkan agar makam digali dan dibakar untuk sisa-sisanya, dibuang ke sungai, hanya menyisakan sebagian tengkorak dan tulang rahang yang telah hilang, terbukti menjadi milik Hitler. Dan diam-diam dikirim ke Moskow. Pada tahun 2000, pada peringatan 55 tahun kemenangan atas Nazi Jerman, Federasi Rusia menyelenggarakan pameran tentang hari-hari terakhir Hitler. Untuk pertama kalinya, mereka mengumumkan keberadaan sebagian tubuh diktator. Pada tahun 2009, para ilmuwan AS diizinkan untuk memeriksa DNA dari sebuah fragmen tengkorak dan tulang rahang Hitler. Hasilnya cukup janggal, yaitu seorang wanita berusia 20 hingga 40 tahun. Pihak berwenang Rusia menolak untuk mengakui.
Mereka mengklaim bahwa Amerika mengambil sampel untuk memverifikasi bahwa DNA itu bukan bagian dari tubuh Hitler. Meskipun hasilnya dilaporkan secara luas di media, mereka tidak dipublikasikan di jurnal ilmiah arus utama. Pada 2010, teori konspirasi terus meledak. Artikel-artikel yang mirip dengan tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua muncul di bawah label dokumen rahasia CIA dan FBI. Sekali lagi, Hitler hidup kembali. Media banyak menghasilkan uang. Hingga tahun 2017, Dr. Philippe Charlier, seorang ilmuwan forensik Perancis, seorang ahli dalam studi kematian aneh dalam sejarah, mengakhiri trik abad ini. Dia dan rekan-rekannya mendapat izin dari arsip Moskow untuk memverifikasi apakah tengkorak dan fragmen rahang itu milik Hitler. Ini adalah fitur khusus karena sebelumnya Dinas Rahasia Rusia tidak mengizinkan siapapun untuk mengakses bukti. Charlier dengan hati-hati mendokumentasikan penelitiannya untuk menciptakan objektivitas. Melalui tulang rahang, ia mencatat tidak adanya serat otot yang konsisten dengan diet vegetarian Hitler. Ada juga banyak gigi palsu dan gigi buruk di rahang. Pada saat kematiannya, diktator hanya memiliki 4 gigi asli, sesuai dengan catatan saksi mata dalam sejarah. Dengan menggabungkan banyak dokumen yang disediakan oleh Rusia, röntgen tengkorak, laporan otopsi Soviet, kesaksian para tahanan dan dokter gigi pribadi Hitler, DLL, semuanya bertepatan. Pada tahun 2018, Charlier dan rekan-rekannya menerbitkan laporan penelitian di European Journal of Internal Medicine dengan kesimpulan, semua analisis menunjukkan bahwa bagian dari sisa-sisa yang telah diperiksa adalah persis milik Hitler. Ini bukan pernyataan subjektif. Penelitian ini telah diakui oleh para ilmuwan Eropa. Dan sejak itu, tipuan Stalin resmi berakhir, Hitler tidak melarikan diri setelah Perang Dunia Kedua. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.